ya, pukul 16.12, di mana jarum jamnya lewat dari angka 4 dan jarum menitnya itu lewat dari angka 2. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang jarum menitnya enak nih, dia biasanya pas kelihatan di sini ya, karena 16.12. Jadi kan pas di sini itu 10, 11, 12. Tapi yang jarum menitnya ini, nah ini kita nggak tahu persis dia ada di mana ya. Kita nggak bisa memastikan bahwa dia itu misalkan pas di sini gitu ya. Nah, atau pas di sini juga enggak juga. Nah, maka ini untuk yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan kami, channel YouTube Bel Matematika. Mari kita belajar matematika. Adik-adik, pada video kali ini kita akan ngebahas atau kita akan belajar tentang garis dan sudut. Utamanya adalah kita pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang menentukan sudut pada jam. Oke ya. Adik-adik, kalian sudah tahu atau sering melihat atau punya juga mungkin jam ya, di mana pada jam yang kalian miliki itu terdiri dari 12 angka. Ya, 12 angka seperti ini. Nah, kemudian ada titik-titik kecil ini yang kita sebut misalkan sebagai detik atau menit ya. Menit ya. Kalau ini jam ya 1 jam, berarti ini ada 2 jam gitu ya. Nah, ini adalah menit gitu ya. Ada berapa titik-titik kecil ini? Ada 60. Nah, ketentuan yang berlaku pada jam ini adalah untuk menentukan sudut yang terbentuk oleh kedua jarum menit dan jam pada jam itu adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu setiap 1 jam itu besar sudutnya itu sama dengan 30 derajat. Jadi 1 jam sama dengan 30 derajat besar sudutnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini nih. Jadi misalkan pada jam itu kan ada yang namanya jarum menit, biasanya itu dia panjang ya, dan ada jarum jam ya, biasanya itu dia pendek. Misalkan begini. Nah, jarum jam ini menunjukkan kedua jarum ini menunjukkan pukul 1 ya, pukul 1 atau pukul 13.00. Di mana jarum menitnya pas ke angka 12 dan jarum jam pas ke angka 1. Maka besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum itu adalah 30 derajat. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan jarum jamnya itu persis pas ke angka 2 dan jarum menitnya ke angka 12? Maka nanti besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum ini itu adalah 60 derajat, yaitu 2 dikali dengan 30 derajat, yaitu nanti sama dengan 60 derajat ya. Oke, dan seterusnya. Jadi setiap besar sudut yaitu setiap 1 jamnya itulah 30 derajat. Kemudian yang kedua itu adalah tiap 1 menit yang kecil-kecil ini itu besarnya itu adalah besar sudutnya itu antar titik-titik ini adalah 6 derajat ya, 6 derajat. Jadi ini kita harus pahami dulu ya, harus kita kuasain dulu ya. Jadi pada jam itu tiap jarak antar titik-titik ini itu menunjukkan besar sudutnya itu adalah 6 derajat. Misalkan begini. Jarum panjangnya proses ke angka 12, kemudian jarum pendeknya misalkan ke sini nih. Nah, persis ke sini. Nah, ini ada berapa titik-titik nih? Kita lihat nih. 1, 2, 3. Oh, berarti nanti sudut ini itu ada besarnya itu adalah 3 dikali dengan 6 derajat sama dengan 18 derajat. Oh, berarti ini besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum menunjukkan kondisi seperti ini itu adalah 18 derajat. Oke ya. Nah, adik-adik, pada menentukan sudut pada jam ini biasanya beberapa soal yang muncul yang ditanyakan. Pertama, kondisi seperti ini misalkan ya. Nah, besar sudut yang terbentuk oleh jarum menit yang bergerak dari pukul 19.12 hingga 19.44 itu adalah berapa derajat? Maksudnya gimana sih? Oke, tadi kan kita udah tahu bahwa tiap menit
ini itu adalah besar sudutnya 6 derajat dan tiap 1 jam ini adalah 30 derajat. Oke, nanti ini kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan menentukan sudut pada jam. Ya, kondisi seperti ini misalkan. Soal yang pertama, besar sudut yang terbentuk oleh jarum menit, ya, jarum menit yang bergerak dari pukul 19.12 hingga 19.44 itu adalah berapa? Kita lihat, 19.12 kan misalkan begini ya, jarum pendeknya atau jarum jamnya menuju ke angka 7 lebih dikit, dan jarum menitnya yang panjang itu ke angka 2 lebih dikit, ya lebih 2 gitu ya, 12. Oke, terus dia si jam ini bergerak sampai 19.44. Nah, berarti jarum panjangnya, jarum menitnya bergerak, dan jarum panjangnya juga, jarum jamnya juga otomatis bergerak. Oke, nah yang akan kita hitung itu adalah yang ini nih. Ya, ditanyakanlah jarum menit. Ini pergerakan dari pukul 19.12 ke 19.44 itu jarum menitnya itu menunjukkan membuat besar sudut berapa derajat, gitu ya. Jadi, misalkan ini itu adalah A, O, dan ini B, maka nanti besar sudut AOB itu adalah waktu akhir yang ini ya, waktu akhir ya, yaitu 19.44 kita kurangi dengan waktu awal ya, waktu awal itu yang ini. Jadi nanti kita dapat di sini berarti dikurangi dengan 19.22. Nah, nanti kita kalikan dengan ya, karena yang ditanyakan adalah jarum menit, ya kita kalikannya adalah dengan yang ini nih. Ya, kita kalikannya dengan 6 derajat. Jadi kita kalikan dengan 6 derajat. Nah, 19.44 dikurangi 19.22 itu berapa? Ingat lagi pengurangan satuan jam dan menit, yaitu 19.22. Oke ya, kita kurangi, ini berarti kan 2 ya, ini 0 ya. Berarti 22 menit tuh. Ya, jadi nanti sini 22 dikali dengan 60 dikali dengan 6 derajat. Sehingga besar sudut AOB-nya itu adalah 132 derajat. Oke, berarti besar sudut yang terbentuk oleh jarum menit yang bergerak dari pukul 19.12 hingga 19.44 itu di sini adalah 132 derajat. Gitu. Nah, itu contoh soal yang pertama ya, yang mungkin akan muncul. Nah, kita lihat sekarang contoh soal yang kedua. Nah, ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Besar sudut yang terbentuk oleh jarum jam yang bergerak dari pukul 19.22 ya, pukul 19.22 hingga 19.44 itu adalah, nah, jadi kita lihat dulu sama ya, misalkan 19.12 hingga pukul 19.44. Nah, karena kita mau menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, maka berarti nanti yang mana? Yang merah apa yang biru ini? Yaitu yang biru ini. Gitu ya. Nah, ini berapa? Nah, juga sama ya, misalkan ini P, di sini Q, di sini R, gitu ya. Nanti besar sudut yang terbentuk oleh jarum jam yang bergerak dari pukul 19.22 hingga 19.44 itu adalah, yaitu sama dengan sudut P, Q, R, yaitu sama, kita kurangkan dulu waktu akhir 19.44 dikurangi dengan waktu awal 19.22. Nanti kita kalikan dengan setengah derajat. Setengah derajat itu dapat dari mana ya? Ini setengah derajat itu dapat dari mana? Oke, nanti kita lihat. Nah, ini 19.44 dikurangi 19.22 kan kita dapatnya 22 menit ya. 22 menit. Kita kalikan. Nah, setengah ini sebetulnya kita dapat, karena ini satuannya adalah menit, kita konversi dulu ke dalam jam. Jadi 22 menit itu berapa jam? Berarti kita kalikan dengan 1/60 ya, 1/60 jam gitu ya. Kan 1 jam itu sama dengan 60 menit gitu ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian tiap 1 jam itu tadi berapa derajat nih di sini? Kita dapat tiap 1 jam itu adalah 30 derajat. Sehingga ini kita kalikan dengan 30 derajat. Oke, makanya itulah yang ini itu nanti kita sederhanakan, langsung kita kalikan dengan setengah. Karena 30/60 adalah setengah derajat. Oke ya, sehingga
Yang ini sama dengan 22 kali dengan setengah derajat, itu berarti sudut PQR-nya itu adalah sama dengan 11 derajat. Oke. Itu jadi menentukan besar sudut yang terbentuk oleh jarum menit dan jarum jam, gitu ya. Ini kok contoh kasus yang dua kasus ini dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya, menentukan sudut pada jam. Biasanya yaitu menentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum pada jam yang menunjukkan pukul. Nah, ya, pukul berapa? Misalkan nih, saya kasih contoh ya, yang mudah-mudah dulu, pukul 4.00. Jadi pukul 4.00 berarti jarum jamnya itu persis ke angka 4 dan jarum panjangnya atau menitnya persis ke angka 12. Nah, kali ini tadi kita sudah tahu bahwa tiap 1 jam itu adalah 30 derajat. Nah, kita lihat nih, dari jarum yang merah ini ke jarum yang biru itu ada berapa jam dilewatin, ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini itu sama dengan 4 dikali dengan 30 derajat, yaitu 120 derajat. Terus yang kedua, yaitu pukul 4.30, di mana jarum jamnya lebih dari 4 dan jarum menitnya atau panjangnya persis ke angka 6. Nah, ini yang jarum jamnya ini berarti dia ada di tengah-tengah ya. Kan ini kita jam 4.30 atau jam setengah 5 gitu ya. Nah, maka menentukan besar sudutnya juga sama dengan menggunakan ini tadi. Tiap 1 jam itu adalah 30 derajat. Kita lihat berarti. Kita lihat nih, dari jarum yang merah ke jarum yang biru ini, itu jaraknya berapa kali loncat. Nah, begini kan ya. Maka ini kita dapat deh yang kita kalinya itu nanti ini kan berarti 1,5 ya, 1 dan ini setengah, ini kan pernah persis di tengah-tengah gitu kan. Oke, maka ini nanti 1,5 kita kalikan dengan 30 derajat, jadi ini 1,5 jam nih ya. Maka ini nanti jawabannya adalah 45 derajat untuk kasus seperti ini ya. Terus yang kasus berikutnya itu adalah misalkan ini pukul 16.12 ya, pukul 16.12 di mana jarum jamnya lewat dari angka 4 dan jarum menit ya itu lewat dari angka 2. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang jarum menitnya enak nih, dia biasanya pas kelihatan di sini ya, karena 16.12. Jadi kan pas di sini itu 10, 11, 12. Tapi yang jarum menitnya ini, nah ini kita nggak tahu persis dia ada di mana ya. Kita nggak bisa memastikan bahwa dia itu misalkan pas di sini gitu ya. Nah, atau pas di sini juga enggak juga. Nah, maka ini untuk yang seperti ini kita gunakan rumus. Jadi nanti rumusnya seperti ini ya. Jadi ini langsung rumus cepat aja saya kasih ya. Jadi nanti seandainya ini menuju x, y ya, di mana x-nya jangan di sini deh. Ya, jadi rumusnya di sini. X, y itu nanti sama dengan harga mutlak ya. 30 kali X dikurangi dengan 11/2 kali Y. Ya. Dimana X-nya itu adalah menunjukkan jam dan Y-nya itu adalah menunjukkan menit. Tapi ini itu dibuat ke dalam format ya 12 jam. Oke. Maksudnya gimana? Kita lihat nih. Ini kan 16.12 nih. Maka 16.12 ini ya, 16.12 ini kita jadiin pukul 4.12 ya. Sehingga yang ini itu sebagai X, yang ininya itu sebagai Y gitu ya. Nah, sekarang berarti ini besar sudut yang terbentuknya itu adalah 30 dikali X yaitu 4 dikurangin dengan 11/2 dikali Y. Y-nya itu adalah berapa? 12. Ini harga mutlak ya. Maka nanti ya, 30 kali 4 itu adalah 120. Kita kurangin. Nah, ini kita coret ya jadi 6 ya. 12 bagi 2 itu adalah
6. Jadi 11 dikali 6 berapa? Ya, 66. Sehingga pukul 16.12 itu besar sudut terkecilnya itu adalah berapa ini? Ini 4, 11 dikurangi 6, 5 ya. Jadi 54 derajat. Gitu ya, 54 derajat. Gitu. Jadi menggunakan rumus ini ya, tapi ini kita rubah kalau misalkan 16-12 gitu ya, maka kita rubah menjadi format 12 jam. Kalau 16-12 ini kan format 24 jam ya. Nah, di sini beberapa catatan yang harus kalian ingat adalah bahwa sudut terkecil itu ya, itu adalah nanti sudutnya itu harus kurang dari 180 derajat. Jadi nanti ketika hasil perhitungan ini lebih dari 180, nanti harus dikurangi dulu dengan 360 derajat gitu ya. Nah, coba kita lihat ke contoh berikutnya. Pukul 8:10 ya, pukul 8:10 yang ini saya hapus dulu ya. Oke, pukul 8:10 ya. Kita gunakan juga nih rumus ini ya. Rumus yang ini, pukul 8:10. Nah, cuman sebelumnya pukul 8:10 berarti kan jarum jamnya ke angka 8 lebih dikit, jarum menitnya ke angka 2 pas karena 10 gitu ya. Karena ini kan 5, berarti dari sini 10 gitu ya. Sehingga pukul 8:10 itu, jadi ini kita misalkan, berarti ini bisa langsung kita misalkan yang ini itu sebagai apa ya, sebagai X-nya, dan yang ini itu adalah sebagai Y-nya gitu ya, ini sebagai Y. Maka pukul 8:10 itu misalkan di sini A, O, B gitu ya, sama dengan sudut AOB itu nanti harga mutlak ya, jadi nanti 30 dikali X, X-nya itu adalah 8 dikurangi dengan 11/2 Y, Y-nya itu adalah 10. Oke, nah kita lihat nih, 30 kali 8 adalah 240, kita kurangin 11/2 dikali 10 itu adalah, kita coret ya, 5 ya, sehingga yang kita dapat nih 55 derajat. Nah, sekarang kita dapat nih 240 dikurangin 55 itu berapa? Yaitu di sini 5, ini 13 kurangi 5 adalah 8. Nah, ini 185 derajat. Nah, 185 derajat ini lebih dari 180 ya. Lihat nih, lebih dari 180. Bahkan ini bukan sudut terkecilnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut terkecilnya, maka sudut ini itu nanti kita kurangkan dulu. Jadi nanti kurangkan dulu dengan 360 derajat. Maksudnya begini. Maka sudut AOB, sudut terkecil yang dimaksud itu adalah berarti 360 derajat kita kurangi dengan 185 derajat. Ya, jadi berapa tuh? Ini 5, terus ini 7, 175 derajat. Berarti yang ini ya, sudutnya itu adalah yang ini nih. Nah, gitu ya. Karena yang ditanyakan itu adalah sudut terkecil. Jadi nanti kita kurangkan dulu dengan 360 derajat ketika hasil yang kita peroleh itu lebih dari 180 derajat. Jadi jawabannya adalah yang ini, 175 derajat gitu ya. Jadi ini beberapa soal kasus yang mungkin muncul di materi di bab gaisan sudut tentang menentukan sudut pada jam. Oke, adik-adik, bagaimana penjelasan tadi, bisa dipahami? Oke, baik, kalau misalkan bisa dipahami, ini kami punya soal latihan untuk latihan kalian, silakan dikerjakan ya. Beberapa soal berikut ini terkait dengan yang sudah kita pelajari, yaitu menentukan sudut pada jam. Silakan disimak soalnya. Yang pertama, besar sudut yang terbentuk oleh jarum menit yang bergerak dari pukul 3.08 hingga 3.52 itu adalah berapa derajat. Yang kedua, besar sudut yang terbentuk oleh jarum jam ya, yang bergerak dari pukul 3.08 hingga 3.52 itu adalah berapa derajat. Terus yang keempat, tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum pada jam menunjukkan pukul 5, 9.30, 19.16, dan 16.54. Oke, silakan kalian tulis dan kerjakan soal ini ya. Terus
silakan kalian kirimkan jawabannya lewat di kolom komentar ya. Silakan kalian berkomentar di video ini ya, di kolom komentar. Tuliskan jawabannya di kolom tersebut, di kolom komentar tersebut. Silakan nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa. 3A, 3B, 3C, dan 3D. Oke adik-adik, itu ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal latihan ini. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Ini soal mudah dan sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan masih belum paham, silakan diputar ulang ya dari awal lagi. Oke, baik, mungkin belajar kita kali ini itu menentukan sudut pada jam. Kakak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini jika bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Bila itu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.